Dan dengan kerapatan dan masanya, kita bisa mengetahui komposisi planet itu. Apakah itu gas, es, batu, logam, atau kombinasi dari semua benda tersebut. Kerapatan sama dengan massa dibagi volume. Sepertinya aku mengerti sekarang. Aku pikir aku mengerti sekarang. Aha. Dan itulah yang disebut kesenangan penemuan yang tak terbatas. Variasi eksoplanet juga tidak terbatas. Saat ini, lebih mudah untuk mendeteksi eksoplanet terbesar dan paling dekat dengan bintangnya seperti di Medium. Tapi seiring dengan perkembangan kemampuan deteksi kita dapat mengidentifikasikan eksoplanet yang lebih kecil dan lebih jauh dari bintangnya. Bergantung pada ukuran planet, komposisi kimia, dan pemisahan dari bintangnya, kita bisa menemukan eksoplanet cair dengan inti padat yang dikelilingi oleh samudera yang sangat dalam. Atau planet neraka yang penuh dengan gunung berapi, dengan lava yang melesat berkilo-kilo ke atmosfer. Atau dunia beku dengan permukaan yang tidak ramah, yang terdiri dari kombinasi bebatuan, es, dan senyawa lainnya. Mengagumkan. Bahkan, ada planet yang mengorbit di sekitar 2 bintang. Planet dengan 2 matahari. Betul sekali. Bayangkan keindahan ketika matahari terbenam. Dan jika kita bisa berjalan di permukaannya, kita akan memiliki 2 bayangan. Sungguh menyenangkan. Udah jangan ngantuk. Lihat, itu adalah sistem planet ekstrasurya pertama yang ditemukan dengan lebih dari 1 planet. Itu sangat keren. Ini kasus yang unik. Menurut definisi, sebuah planet harus mengorbit di sekitar bintang. Tapi ada kemungkinan planet yang tidak mengorbit bintang. Mereka disebut planet pengembara. Oh, kasihan. Pasti sangat bosan. Dan apa itu? Apa yang kamu lihat di sini adalah bumi super. Keren. Bumi super adalah eksoplanet samudra atau berbatu yang memiliki massa hingga 10 kali lipat dari bumi. Aku suka bumi super. Aku juga. Tapi seandainya kita mengunjunginya, kita akan bergerak lebih berat daripada yang kita lakukan di sini. Jika ada bumi super, maka pasti ada paus super, anjing super, pohon super. Kehidupan, ada kehidupan di luar tata surya.
Pada kenyataannya, saat ini kita tidak memiliki buktinya. Saat ini, yang bisa kita tentukan adalah apakah eksoplanet memiliki kondisi yang mendukung kehidupan seperti yang kita ketahui. Dan itu bergantung apakah planet itu berada di zona layak huni bintang. Zona apa? Agar planet dapat dihuni, ia harus cukup jauh dari bintangnya, sehingga air tidak berbentuk gas atau uap, dan cukup dekat dengannya sehingga air tidak membeku. Tentu saja, karena kita membutuhkan air cair. Betul sekali. Itu penting agar ada kehidupan seperti yang kita ketahui. Tapi selain itu, jumlah cahaya yang dipantulkan oleh eksoplanet juga sangat penting. Itulah yang kita sebut albedo. Di dalam malah udah Alberto, Albedo dengan huruf D. Ini adalah perbandingan cahaya yang jatuh pada permukaan yang dipantulkan olehnya. Albedo tinggi mendinginkan planet karena sebagian besar cahaya yang diterima planet dipantulkan kembali. Sebaliknya, albedo rendah memanaskan planet karena sebagian besar cahaya diserap oleh planet tersebut. Juga sangat penting terbentuknya atmosfer di sana untuk memberikan tekanan yang signifikan. zona layak huni, albedo, atmosfer, mengerti? Bagus. Tapi terlebih lagi, suhu planet juga bergantung pada faktor lain, seperti komposisi kimiawi atmosfer. Ada atau tidaknya magnetosfer untuk melindungi planet dari radiasi bintangnya. Kemungkinan adanya gunung berapi aktif. Itu banyak sekali. Kamu benar. Tapi itulah tantangan bagi para pemburu planet untuk menemukan planet yang mirip dengan bumi di Bima Sakti. Itu sulit. Sulit, iya, tapi bukan tidak mungkin. Diyakini, Bima Sakti memiliki planet sebanyak bintang. Dan ahli astrofisika menduga sekitar 10 miliar diantaranya terdapat planet yang ukurannya serupa dengan bumi dan berada di zona layak huni. Itu artinya kita punya 10 miliar kemungkinan planet yang bisa dihuni. Dan setiap hari terdapat penemuan baru yang menarik. Aku ingin sekali pergi ke eksoplanet. Aku khawatir itu tidak mungkin dilakukan dengan teknologi saat ini. Jika kamu pergi dengan kecepatan pesawat terbang, kamu membutuhkan 5 juta tahun hanya untuk mencapai yang terdekat dengan bumi. Itu terlalu lama. Tapi, sekali lagi, masih ada yang bisa kamu lakukan. Apa? Jangan pernah berhenti memandang ke langit.